Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang muharramat istahan nabiha katsirun minan nas. Perkara-perkara yang diharamkan yang banyak diremehkan oleh kebanyakan manusia. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bahasanya perkara yang halal itu tidak dicantumkan dengan rinci di dalam Al-Quran. Begitu pula tidak dicantumkan secara rinci di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkara yang diharamkan, barulah kemudian ditafsir, diberikan perincian. Karena tujuannya agar memudahkan kepada kita. Dan ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini merasa bahasanya perkara yang haram itu sedikit sedangkan yang halal itu banyak. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu maka muncul kaidah, kemarin sudah disampaikan, al-aslu fi syai' al-ibaha, hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan. Ketika berkaitan tentang perkara-perkara duniawi, perkara makanan halal dan haram, maka hukum asal perkara-perkara dunia itu dibolehkan. Hatta yakuman dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya atau ala nahi yang melarangnya. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang perkara dunia, maka carilah perkara yang mengharamkannya. Jangan kita cari dalam Quran tentang halal dan haramnya tamir. Ya, cari ada enggak pengharamannya. Kalau tidak ada pengharamannya sudah. Apakah ada barang yang diharamkan? Kalau tidak ada, maka hukum asal dia dibolehkan. Begitu seterusnya. Lalu kemudian kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Wa ba'dun nas idza ra'au al-harama mu'addadan 'alaihi mufassalan. Bahasanya ada sebagian manusia, apabila mereka itu melihat perkara yang haram itu kemudian ya banyak atau dibatasi dan kemudian dirinci, maka daqat anfusuhum darhan, maka jiwa mereka merasa sempit. Jiwa mereka menjadi sempit.
Ada sebagian orang kalau disebutkan ini haram, ini haram, ini haram, justru dada mereka menjadi sesak. Jiwa mereka menjadi sempit. Kenapa kok segala diharamkan? Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kemarin sebagian sudah sampaikan. Bahkan mereka pun merasakan keberatan. Ya, bil ahkam syar'iyyah, dengan hukum-hukum syariat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan begini dan begitu, diharamkan ini dan itu, maka mereka merasa sempit. Contoh di dalam pernikahan kemarin sudah disampaikan, telah diharamkan atas kita kaum muslimin, ibu-ibu kita, saudari kita, kemudian bibi-bibi kita, termasuk pula diantaranya adalah keponakan-keponakan kita. Maka sebagian orang merasa sempit, kok banyak yang diharamkan. Padahal yang diharamkan sedikit. Paling hanya sekitar 14. Tapi mereka seolah-olah wanita itu cuma 14 itu. Sehingga kemudian mereka merasakan kesempitan yang luar biasa. Jadi berat syariat itu. Padahal ini ringan. Nah ini akibat. Ya. Akhirnya mereka pun merasa berat untuk menerima hukum-hukum syariat. Orang kenapa berat untuk menerima hukum syariat? Karena mereka melihatnya seolah-olah ini larangan semua. Makanan yang diharamkan cuma sedikit kok. Darah yang mengalir, yang orang kita mengenal kalau dimasak jadi marus, kan itu kan? Atau bangkai yang kita tahu bahasanya kalau yang disembelih, ya, atau kemudian yang terpotong dari sesuatu yang hidup, makuti aminal hayya bahyam maitah, apa saja yang terpotong dari yang hidup maka itu bangkai. Itulah sebabnya di antara larangannya adalah ketika seorang itu menyembelih dan belum sempurna kematiannya, tidak boleh langsung dipotong dagingnya. Ini terutama di pejagalan, barangkali ada yang kemudian baru disembelih, misalkan sapi, kerbau, kambing, ayam, dalam kondisi belum selesai. Dalam kondisi belum apa? Belum selesai. Dalam kondisi masih sakaratul maut, kemudian dipotongin. Nah, ini yang terlarang. Ini jadi bangkai. Dan ini tidak boleh. Wah, ini tidak boleh. Tapi kemudian sebagian orang merasakan seolah-olah berat kok. Ini banyak sekali yang diharapkan. Ini diharapkan sedikit, tapi dianggapnya banyak. Maka yang seperti ini, adanya keberatan di dalam hati mendapatkan perkara yang diharamkan. Maka dikatakan wahada min du'fi imanihim wa qillati fiqhihim. Ini diantara yang menjadikan sebab orang itu sempit hatinya ketika menerima perkara-perkara yang haram, dengan sebab lemahnya iman mereka dan kecilnya atau sedikitnya pemahaman mereka. Iman mereka lemah sehingga ketika disampaikan larangan-larangan mereka langsung berat. Pemahaman mereka sempit, pemahaman mereka sedikit. Sehingga seolah-olah hampir sebagian besar apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu haram. Padahal itu haram. Maka dikatakan fi syariah, yaitu dalam urusan syariat, pemahaman mereka tentang syariat terlalu sedikit sehingga menjadikan berat. Fahal yuridu haula yatara an yu'addad 'alaikum asnafal halal hatta yaktani'u bi anna dina yusrun. Lalu apakah kemudian dia menginginkan, ya kalau kau lihat bahasanya disebutkan bagian-bagian dari yang halal. Pengen di dalam Quran disebutkan bahasa telah dihalalkan bagi kalian ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Mau disebutkan begitu? Ya, nanti Qurannya makin banyak. Ayatnya makin banyak. Tulisannya makin tebal. Nanti nggak hafal-hafal. Loh, kita sekarang aja susah ngapalin 30 juz. Apalagi kalau kemudian ditambahin lebih banyak lagi. Quran itu mujmal, global. Rinciannya ada dalam hadis. Apakah pengen seperti itu dirinci semuanya? Baru dikatakan agama itu mudah. Oh iya, kalau dirinci jadi mudah. Kalau nggak dirinci pusing nyarinya. Kenapa? Harus cari dalil dulu.
Justru dengan tidak dirinci itu memudahkan kita. Berarti kita mah cukup mencari yang diharamkan. Kalau tidak ada yang diharamkan berarti itu adalah halal. Hukum asal dia adalah halal. Wahal yuriduna, apakah mereka juga ingin antusrada lakum anwa'at thayyibat, disebutkan pula yaitu macam-macam perkara yang boleh, yang baik, hatta yatma'innu anna syari'ata, bahwasanya sampai mereka merasa tenang sungguhnya syariat itu la tukaddiru alaikum aisyakum, tidak menyempitkan hidup mereka. Pengen tak yang halal disebutkan semuanya, yang haram disebutkan semua. Kalau begitu nanti Quran tidak universal. Kalau di zaman Rasul kan belum ada kendaraan. Masa Quran kemudian menyebutkan bahasanya telah dihalalkan atas kalian kapal, mobil, kereta, kan tidak mungkin. Berat kan? Bahasanya telah dihalalkan bagi kalian empal gentong, nasi padang, nasi rames, nasi kuning, nasi uduk. Ini namanya mempersulit, ikhwan. Justru kalau dirinci seperti itu lebih sulit lagi. Tapi orang yang pemahamannya sempit, begitu disebutkan yang haram sedikit, mereka mengatakan, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Seolah-olah haram itu banyak, ikhwan. Padahal yang haram lebih sedikit dibandingkan yang halal. Ya, jadi seperti itu. Hal yuriduna an yuqala bi anna nuhummal mudakkah minal ibil wa bakar wal ghanam wal arnam wal gizla wal wa'ul wal dajas wal amal wal bat wal waz wan na'am halal. Apakah juga pengen orang itu disebutkan lagi sesungguhnya daging sembelihan dari onta, sapi, kambing, kelinci, kemudian kancil, kijang, kemudian juga domba, dajas, ayam, semuanya disebutin. Repot amat ya. Kalau begitu namanya mempersulit. Bukan mudah. Justru dikatakan agama itu mudah karena Allah tidak menyebutkan seluruh yang halal, hanya disebutkan yang haramnya. Itu juga sebenarnya kalau kita mau jujur, itu dalam rangka agar kita ini menjadi orang yang cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Agar kita itu mau belajar untuk memahami. Coba kalau kita misalkan selama ini disuapin terus, semua dalam Quran itu sebutkan rinci semua. Akhirnya tidak ada imam mujtahid, imam yang berijtihad. Akhirnya orang kemudian tidak akan pernah bertanya pada orang lain lagi. Karena sudah rinci semuanya. Kenapa orang masih bertanya dengan ahlul ilmi? Karena banyak masalah-masalah muskilat yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, kalau ketika orang itu kemudian saya ini kerasa ini mau buang anginnya. Ini buang angin enggak, buang angin enggak, buang angin enggak. Kalau di Quran dikatakan, bahasanya kalau Anda merasa buang angin atau enggak, maka sebenarnya Anda tidak buang angin. Wah itu, repot juga. Nanti enggak akan ada pertanyaan, sedangkan masalah ini kompleks. Hidup itu masalahnya itu banyak. Tidak hanya satu bagian. Makanya keliru kalau orang kemudian, berarti kalau gitu karena semuanya tidak dirinci, agama ini susah ya. Enggak, agama itu mudah. Makanya karena mudah jadinya tidak dirinci. Ya, ini berkaitan tentang apa? Halal dan haram. Lalu kemudian dikatakan wa anna maitatal jarad wasamak halal. Apakah juga pengen kita katakan sesungguhnya bangkai ikan, bangkai belalang itu halal? Disebutin di dalam Qur'annya juga misalkan. Kan di sana dikatakan bahasanya seluruh bangkai itu haram kecuali belalang dan ikan. Cukup enggak? Cukup, berarti hukum asal seluruh bangkai haram. Sederhana kan? Yang halal apa dikecualikan? Kecuali bangkai dari belalang dan juga bangkai dari ikan. Dalam hadisnya begitu. Dan itu mencukupi sebenarnya. Ya.
Jadi begitu. Kita lihat. Apakah kita ingin seperti itu? Tidak, dengan disebutkan bahasanya seluruh bangkai itu haram. Kecuali bangkai belalang, kecuali bangkai ikan. Itu sudah cukup. Dan ini ringan, ini mudah. Daripada dikatakan bahasanya seluruh bangkai haram. Bangkai ini haram, bangkai ini haram. Disebutkan semuanya. Ya repot. Kemudian bangkai yang halal. Bangkai belalang halal, bangkai ikan halal. Bangkai binatang laut halal, bangkai ini halal. Ya repot. Sampai kapan kemudian kita bisa selesai membahas masalahnya? Tapi karena bentuknya umum, biasanya akhirnya kita mudah memahaminya. Seluruh bangkai itu haram kecuali belalang dan ikan. Kalau kemudian kira-kira bangkai ayam halal enggak? Halal enggak? Enggak halal. Terus kalau ayam kemudian dikirim mati di kandangnya, di mobil misalkan, dikemanai? Eder kan? Mau dibuang eman, ya bismillah. Dahulu ada waktu saya sekolah Pak, ada istilah ayam tiren. Ayam mati kemarin. Udah dulu para mahasiswa itu kalau kayak begitu tuh, makan mereka nggak tahu, oh daging ayam murah ya. Ternyata setelah merebak di media massa itu adalah ayam tiren. Ayam mati kemarin. Akhirnya karena nggak laku dijual kemana-mana, dijual ke tukang jualan-jualan yang di sana menjual harga makanannya dengan di bawah keumuman. Kalau kita makan ya namanya orang lihat harga murah kan enak kan. Dibeli saja nggak tahu harga murah itu ternyata tidak dijamin baiknya. Nah ini sebagai contoh. Contoh yang mudah bagi kita. Lalu kemudian selanjutnya. Lalu kemudian dikatakan anna khadrawat wal bakul wal fawaqih. Apakah dan sesungguhnya yang namanya sayur-sayuran, qol, buah-buahan, wasairul hubub dan seluruh biji-bijian, wasimar, an-nafi'ah dan buah-buahan yang bermanfaat halalun halal. Perlu enggak kemudian disebutkan sayur mayur halal, kol halal, buah-buahan halal, yang lainnya halal. Ya, misalkan semuanya seperti itu. Bisa enggak seperti itu? Maka kita katakan enggak usah. Capek bisa. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba ditemukan sayuran baru? Berarti dalam Quran tidak ada. Ya, kalau kita orang Sunda kadang ada di orang Sunda itu lalaban namanya antanan. Tahu antanan? Antanan itu yang daunnya kecil-kecil suka dijadikan lalap dan itu Pak biasanya banyak di pematang sawah. Sekarang kalau orang mau makan bingung cari dulu di Quran. Antanan halal enggak? Wah tidak disebutin haram. Ya keder kalau begitu. Justru mending disebutkan haramnya berarti yang tidak disebut adalah halal. Kan enak. Ya. Begitu pula dikatakan wa anal ma' dan sungguhnya anal ma'a air wal laban wal asal wal zait wal khal halal. Apakah sungguhnya air, susu, madu termasuk zait minyak dan juga khal cuka itu halal disebutin. Aduh repot Pak. Zaman Rasul zaman dahulu belum ada namanya Sprite. Betul enggak? Berarti kalau gitu nanti ketika membuat minuman-minuman baru nggak boleh. Kayak sekarang kan lagi ngetrennya di antaranya apa? Semacam-macam minuman. Terus campur-campur es nggak karu-karuan. Ya, mulai dari es doger sampai es cuing, es cendol semuanya ada. Es dawet, dawetnya pun macam-macam. Ada dawet hijau, dawet ireng juga ada. Ya, apa perlu kemudian disebutkan es kelapa muda itu halal? Berarti kalau sebelum disebutkan di Quran itu haram, itu repot.
Nanti tidak akan ada inovasi makanan dan minuman baru. Nanti wisata kuliner jadi sepi. Kalau sekarang kan macam-macam wisata kuliner kan. Ya, ayam saja banyak. Ada ayam gebuk, ayam geprek, ayam ya, ayam apa saja semuanya ayam. Ya. Begitu pula dikatakan wa anal milka wa tawabil wal baharat halalu. Apakah yang namanya garam, rempah-rempah, bumbu itu halal? Coba bumbu aja macam-macam. Negeri kita kenapa zaman dahulu dijajah? Karena orang-orang Eropa senang dengan apa? Rempah-rempah yang ada di negeri kita. Di Arab rempah-rempah belum ada zaman waktu itu. Sangat sedikit sekali. Di kita, wah bumbu lengkap Pak, Masya Allah. Kalau bikin apa saja, Masya Allah, bumbunya kita mantap. Apa? Mulai dari bumbu-bumbu kayak rendang aja banyak sekali bumbunya. Bikin sambal aja sekarang sambal macam-macam Pak. Bahkan anak sekadang lewat, ya ada rumah makan yang jual 27 jenis sambal. Bayangkan, sambal apa saja 27. Dahulu saya kenalnya sambal itu kalau nggak sambal goang, sambal kacang, sambal tarasi. Betul kan? Ya paling mentok-mentoknya tambah lagi sambal goreng kentang. Tuh sekarang 27 sambal. Kebayang apa saja bahan-bahannya. Barangkali aneh-aneh. Ya. Kalau kemudian misalkan yang tidak tercantum dalam Quran itu diharamkan, aduh nggak bisa kita menikmati 27 macam sambal. Ternyata Allah berikan kemudahan. Begitu pula wa inni istakdamal khasab, dan sungguhnya menjadi tukang kayu wal hadid wal ramal wal asa. Kayu, besi, pasir, kerikil, wal balastik, plastik. Wah, zaman Rasul kan belum ada plastik kan? Itu bagaimana itu? Wajujas, begitu pula kaca. Wal mata, karet, halal, halal. Disebutkan lagi seperti itu. Ya ini repot sekali. Repot semuanya serba disebutkan. Repot. Begitu pula misalkan kalau disebutkan pula diantaranya. Wa anna rukub wa tawam sayarat wal qitarat wa sukun wa ta'irat halal. Disebutin bahasanya yang namanya kendaraan. Seperti tank baja. Kemudian mobil. Kemudian juga kereta. Perahu. Pesawat. Halal. Ya Allah, repotnya luar biasa. Jadi urusan-urusan yang seperti ini tidak perlu untuk dirinci. Ini kalau kita sebutin banyak lagi Pak. Ya, nggak selesai nantinya. Kita ringkas saja. Jadi begitu pula misalkan yang lainnya. Ya, kita membuat apa saja. Contoh, nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang zaman Rasul belum ada pekerjaan. Di zaman Rasul, misalkan dahulu belum ada pekerjaan tukang antar pos. Misalkan, di kita sekarang ada. Dahulu misalkan nggak ada Gojek. Sekarang apa? Ada Gojek, ada Grab dan sebagainya. Nah ini karena dunia itu dinamis. Dia akan terus berkembang, dan berkembang. Dan Quran itu baik dan cocok untuk segala waktu. Apakah ketika diturunkan zaman Rasul sampai kepada hari kiamat nanti? Relevan. Itu relevan. Ya. Jadi ala kulli hal seperti itu. Nah dari situlah kemudian kita kembali. Bagaimana Islam itu membuat semuanya mudah. Tidak sulit. Ya. Bahasanya dikatakan anal aslaf binikah wal bay wa syira wal kafala wal hawala wal ijajah wal mikan wal minat tijar. Sesungguhnya bahasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum nikah, ya, jual beli,
Kemudian dia juga tanggungan, penggajian dan semuanya, ya, termasuk najaro wal hadadah, tukang, diantaranya tukang kayu, tukang batu, tukang besi, itu semuanya misalkan, termasuk wa islakil alat, waroil gonam halal, disebutin lagi profesi, sampai kemudian orang yang memperbaiki alat, reparasi mesin cuci, reparasi apa lagi, kulkas. Ya. Apakah itu semuanya kemudian perlu dirinci? Sampai seperti itu. Ternyata ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Ya. Ini sesuatu yang sulit. Nah, oleh sebab itu maka justru yang dirinci yang halal itulah yang menyulitkan. Dirinci yang haram itulah yang memudahkan. Ya. Jadi seperti itu. Wa amma ihtijajukum bi anna dina yusrun fa huwa haqqun uridu bikil batil. Adapun hujah mereka, orang-orang yang mengatakan agama itu mudah, tapi mereka ingin menyelewengkannya pada perkara yang batil. Ada kan orang mengatakan yang namanya agama itu mudah, kok perasaan saya makin mengenal Islam malah makin susah. Ada yang begitu ya? Karena dikit-dikit haram, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit ini melanggar syariat. Maka orang yang berhujah seperti itu, fa inna mafhumal yusri fa hadadin laisa bihasabi ahwa'in nas wa araihim. Maka sesungguhnya mudahnya di dalam agama ini, ingat, inna dina yusrun, agama itu mudah. Dan mudahnya di dalam agama ini, itu bukan menurut syahwat kita. Bukan menurut hawa nafsu kita. Bukan menurut pendapat kita. Wa innama bihasabi maja'at biki syariah. Hanyalah yang dimaksud mudah itu seperti apa yang datang dari syariat. Jadi kalau kita katakan, ini loh, agama itu mudah. Ya versi mudahnya bukan versi kita. Versi mudahnya bukan menurut perasaan kita atau pendapat kita. Ya, apakah kemudian dikatakan orang mau nikah, ada orang mau menikah harus ta'aruf dulu. Ta'aruf pun kemudian kita nggak boleh langsung dengan akhwat dan dengan perempuannya. Kita lewat orang lain, kita lewat walinya. Lalu kemudian kita mengatakan kok ribet amat sih. Ada kan orang begitu kan? Kenapa nggak usah langsung saja lah datangan kenal, kemudian kenalan, salaman dan sebagainya. Kenapa sih mesti ada ta'aruf dulu? Kenapa mesti ada nador dulu? Kenapa kemudian ada khitbah dulu? Kenapa kemudian sudah dilamar pun nggak boleh dibawa boncengan kemana-mana? Nggak boleh bawa piknik duluan. Ribet amat Islam ini. Ada yang begitu kan? Seolah-olah berat. Padahal Islam itu mudah. Islam itu ringan. Nggak mempersulit kita. Kita lah yang menjadikan kita sendiri sulit. Ya, seperti itu. Itu bukan kemudian kitanya itu merasa diperberat oleh syariat. Tidak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat, bukan seperti itu yang diharapkan. Maka farqul azim. Maka perbedaan di sini sangat besar.
baina intihakil muharramat bil ihtijajil batil bi anna dina yusrun wa huwa yusrun wala syak. Yaitu perbedaan di sini itu sangat besar antara orang yang melanggar perkara yang diharamkan dengan berdalil, dengan berkuja dengan kuja yang batil. Agama itu mudah. Ya memang betul agama itu apa? Mudah, nggak ada keraguan. Wa bainal akhdi biruqas, dengan orang yang mengambil biruqasis syariah, yaitu dengan orang yang mengambil rukhsah syariat. Jadi yang dimaksud oleh syariat agama itu mudah, Pak. Contohnya adalah seperti orang mengambil rukhsah, rukhsah, keringanan-keringanan dalam syariat. Contohnya seperti apa? Kal jam'i wal qasri wal fitri fis safar. Seperti orang menjama, orang yang mengkosor, dan orang berbuka puasa di saat safar. Mudah kan? Itu kemudahan dari Islam. Ini yang dimaksud mudah di dalam Islam. Mudah secara syariat. Bukan mudah menurut hawa nafsu. Kalau mudah menurut hawa nafsu kayak tadi. Orang nikah sudahlah. Kayak orang barat. Asal senang sama senang. Kenapa mesti ada ikatan pernikahan? Ribet, harus ada saksi, harus ada kemudian wali. Ribet, habis nikah baik. Gak bisa, ikhwah. Bukan mudah menurut apa? Hawa nafsu kita. Bukan mudah menurut pendapat kita, tapi mudah secara syariat. Contohnya mudah, kayak tadi Allah bikinkan di dalam aturan-aturan yang berkaitan tentang dunia, yang haram dijelaskan secara rinci, yang halal tidak dirinci. Itu artinya Allah memberikan keringanan. Kan begitu kan? Atau di dalam ibadah. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang hukum-hukum bagi orang yang sabar. Di sisi lain orang sabar tetap harus ibadah. Tapi Allah berikan keringanan. Boleh menjamak 2 sholat karena orang sabar. Yang namanya inna safar qit'atun minal adab. Yang namanya sabar itu adalah potongan dari adab. Orang kalau sabar Pak capek. Tersiksa seenak-enaknya orang sabar walaupun naik mobil yang paling canggih. Paling nyaman. Tetap capek. Naik pesawat paling nyaman tetap capek orang sabar itu. Ya kan? Capek. Makanya Islam memudahkan. Ketika orang sabar, sholat boleh dijama. Antara maghrib dengan isya. Duhur dengan asar. Subuh nggak perlu dijama karena hukum asal subuh mah orang bangun tidur. Ya kan? Dan orang biasanya subuh itu masih di tempatnya. Kalau dia safar pun masih di hotel atau masih di penginapan atau mungkin masih di tempat dia tinggal sementara. Seperti kosor. Sudah dijama dikasih kosor, Pak. Duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 3 jadi 3. Jangan jadi 1. Atau jadi 1,5. Jangan. Ya. Itu keringanan dari Allah. Itu mudah. Ketika Anda sabar, Allah jadikan sholat yang biasanya 5 waktu, bisa jadi 3 waktu. Oh 3 waktu Ustaz? Iya. Subuh 1 waktu, duhur asar 1 waktu, maghrib isya 1 waktu. Boleh. Apa sulitnya? Itu pun gak cukup dengan dijamak. Diringkas. Boleh 2. Ringkas pun masih belum dikasih keringanan yang lain. Tambah bonus. Rawatibnya dihilangin. Tapi pahalanya tetap. Masya Allah. Kerjanya dikurangi. Tapi gajinya ditetapkan. Enak gak? Enak. Kita kerja misalkan 30 hari biasanya dapat gaji 5 juta atau 10 juta. Kemudian sama perusahaan sudahlah ente kerjanya cukup ya 1 bulan 10 hari gaji tetap 10 juta. Kira-kira pilih yang 30 hari 10 juta apa 10 hari 10 juta? Saya yakin pilihnya ya 10 hari. Kita sabar sama Allah. Kita ini enggak sholat sunnah rawatib. Yang biasanya qobla dukur kemudian ya ba'da dukur sholat rawatib. Kita enggak.
Biasanya duhur itu kita sebelum duhurnya 2, kadang ada yang 4. Kemudian duhurnya 4, ditambah pada duhurnya 2. Berapa tuh Pak? Normalnya 10. Ya kan? 10 rakaat. Ternyata waktu safar Allah kasih keringanan. Yang 10 itu cuma jadi 2 rakaat, tapi sebanding dengan 10 rakaat tadi. Pahalanya masih tetap. Udah gitu, waktunya pun boleh nggak berjamaah di masjid. Dikorting lagi. Itu keringanan dari Allah. Udah begitu, boleh digabungin dengan asar. Masya Allah, kurang apa Islam itu? Nah inilah keringanan yang dimaksud di dalam apa? Di dalam Islam, dalam syariat. Begitu pula dikatakan wal fitri bis safar, berbuka waktu safar. Orang safar puasa Pak, boleh berbuka. Ustaz kalau gitu saya Ramadan pengen buka safar aja lah ya. Boleh enggak kira-kira? Wah ini mau diniatin salah yang seperti ini. Innamal a'malu niat, hanyalah amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau Anda sudah meniatkan jelek ya bahaya. Akhirnya sama pengen itu ada yang lebih parah lagi karena dia nggak tahan dengan istrinya, kemudian dia safar sengaja biar buka nanti. Wah ini namanya modus ikhwan. Ya, yang seperti ini. Kemudian wal masu alal khufain, mengusap 2 khuf. Wal jawrobain lil mukim yoman bilailatihi, yaitu mengusap sepatu yang menutupi mata kaki, khuf namanya. Dan itu juga kaos kaki bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Jadi kalau Bapak misalkan ya lagi musim dingin nih, kadang kalau wudhu terus-terusan beser atau kedinginan, maka Bapak boleh di rumah pakai kaos kaki. Bagaimana caranya? Misalkan Bapak ini pada subuh nih. Pada subuh, Bapak habis berwudhu, kemudian setelah berwudhu, Bapak pakai kaos kaki. Ya, karena dingin, Bapak pakai kaos kaki. Dan setelah itu, setelah sholat selesai, kemudian ketika mau sholat duha, kita sudah batal. Tapi masih pakai kaos kaki. Maka kita cukup berwudhu tanpa menyiram kaki. Biasanya kan dingin di kaki ya. Cukup dengan dilap kakinya, dengan disapu dengan tangan kita, atasnya saja. Kaos kakinya. Atau pakai sepatu kuf. Kalau di Arab kan ada kuf ya, yang menutupi mata kaki. Dan itu juga sempat ngetren di kalangan ibu-ibu yang seperti itu. Di dalam rumah juga yang penting boleh pakai kuf, silahkan. Sehari semalam dispensasi, barangkali kita kedinginan. Sudah pakai itu. Enggak apa-apa. Selama kaos kakinya belum dicopot. 1 hari 1 malam. Kalau lagi safar kita ini misalkan bepergian kayak tentara, safar ke hutan, tugas. Kalau copot lagi duhur, sholat copot lagi kaos kakinya, ribet Pak. Sholat di hutan, kemudian bagaimana caranya kaos kaki masih dipakai? Dipakainya setelah berwudu. Begitu dia batal, ya, maka cukuplah ketika berwudu, yang lain dicuci, kaos kaki cukup diusap atas sepatunya saja. Sudah. Untuk yang safar itu 3 hari 3 malam. Enak kan? Rukhsah keringanan dari Allah. Ya sudah mah dikasih keringanan, sholatnya dikosor, dijama, kemudian juga ditambahkan lagi tadi kalau pakai sepatu pun boleh tidak dicopot. Selama 3 hari 3 malam. Ya. Walil musafir, dan bagi seorang musafir salah satu ayamin bilayalihinna, yaitu dengan 3 hari 3 malam. Ya. Wa tayammum indal khauf minal istimalil ma'. Begitu pula diantaranya keringanan yang Allah berikan adalah boleh tayamum jika takut terkena air. Kitanya lagi demam, sakit demam, gak boleh kena air, boleh tayamum. Tayamum itu ringan Pak. Biturab dengan tanah atau bisaid, ya,
dengan debu boleh. Bapak di tembok ambil, di meja boleh, di lantai boleh, di mana saja. Yang sekiranya di sana ada debu. Ya, bukan debu yang dimaksud adalah debu di jalanan, enggak. Tembok mengandung debu. Ini sudah ada debunya. Dan itu nggak usah kotor-kotoran. Kita usapkan telapak tangan. Kemudian boleh ditepuk kalau mau dua. Tiup. Setelah itu kemudian usapkan wajah baru ke telapak tangan. Begitu kata Imam Al-Bukhari. Dalam hadis Imam Al-Bukhari. Selesai. Selesai pasti. Bunyi. Ya. Sederhana sekali. Gak repot-repot. Tidak seperti bayangan orang. Duh, repot sekali. Berwudu diganti dengan apa? Dengan debu. Guling-guling debu. Bukan. Tidak disuruh guling-guling. Cuman seperti tadi saja. Ya. Begitu pula di antaranya adalah wajib sholatain lil marid. Wahinan nujulil mator. Menjamak 2 sholat bagi orang yang sakit. Dan ketika turun hujan. Seperti maghrib, isya. Kemudian hujan gede nih. Lagi maghrib hujan gede. Maka boleh menjamak maghrib dengan isya di masjid. Syaratnya di mana? Di masjid. Di rumah Ustaz boleh enggak? Ya di rumah mah enggak perlu. Imamnya setelah maghrib komat lagi kemudian sholat isya. Boleh. Nanti isyanya enggak perlu sholat. Sudah dijamak. Indan nujulil matar tatkala turun hujan. Itu rukso dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam atas syariat mereka. Nah, ini kemudahan yang dimaksud. Masih banyak yang lainnya. Insya Allah diantaranya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.